Baik anak-anak semuanya, hari ini pembelajaran kita adalah berita. Temanya adalah berita. Sesuai dengan kompetensi dasar kita, yaitu menentukan ataupun mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Oke, hari ini materi kita menarik sekali, yaitu berita. Sudah pernah kalian melihat berita? Sudah, Bapak yakin semuanya sudah pernah melihat berita. Yakin saya. Masalahnya di rumah kamu pasti sudah mempunyai televisi. Di televisi itu setiap hari ditayangkanlah berita. Nah, seperti apa berita itu? Untuk lebih lengkapnya, mari sama-sama kita saksikan berita berikut ini. Silakan disimak dan didengarkan. Baik, coba kalian perhatikan nanti baik-baik berita yang Bapak tampilkan di depan, ya. Nanti akan saya tanyakan apa yang bisa kamu tangkap dari berita yang kamu dengar ini, yang kamu simak ini. Siap? Siap. Silakan disimak dan didengar baik-baik. Selamat petang saudara, saatnya kami memperbaharui informasi Anda di liputan 6 petang terkini. Bersama saya Paul Seren. Informasi pertama, kebakaran lahan terus terjadi di Merauke, Papua. Kali ini terjadi di kawasan perkampungan Biangko. Kobaran api melahap perbukitan dan semak belukar yang kering. Angin yang bertiup kencang semakin membuat api terus membesar. Tidak ada sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Upaya pemadaman oleh warga tidak mampu menjinakkan api. Terlebih, warga hanya mengandalkan potongan ranting pohon. Warga mulai khawatir karena api mulai mengarah ke pemukiman yang hanya berjarak sekitar 20 meter. Warga berharap pemerintah setempat bisa membantu memadamkan api. Api diduga dari hasil pembakaran yang dilakukan warga untuk membuka lahan. Kita berada di Gorontalo, saudara. Penutupan rapat pedagang di Pasar Poho, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, diwarnai kericuhan. Para pedagang yang didominasi ibu-ibu ini menangis histeris menolak penggusuran. Mereka telah berjualan di lokasi ini sejak pemerintah bupati sebelumnya. Mereka pun mengaku memiliki izin dari pemilik tanah, sementara pemerintah setempat mengaku penertiban ini dilakukan sesuai dengan denda yang telah ditetapkan. Meski mendapat penolakan, penertiban tetap dilakukan petugas Satpol PP yang dikawal ketat polisi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Memasuki hari kelima, tim gabungan Basarnas dan TNI Polri masih mencari 2 korban karang besar yang terbakar di perairan Pulau Bore, Kabupaten Merauke, Sulawesi Tenggara. Wilayah pencarian pun diperluas. Tim Basarnas dan TNI Polri terus dikerahkan untuk mencari 2 korban yang masih hilang. Untuk efektivitas pencarian, tim dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok untuk penyisiran di permukaan perairan dan kelompok lainnya menyelam untuk mencari di kedalaman. Dari hasil pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan nakoda Kaisar sebagai tersangka dan langsung ditahan. Sementara 4 orang ABK masih berstatus saksi. Demikian liputan terkini, saya Paul Seren. Pamit undur diri, sampai jumpa dan salam SCTV. Baik, kamu sudah menyaksikan tadi berita yang Bapak tampilkan lewat video. Sudah disimak tadi baik-baik? Sudah. Kalau begitu akan ada pertanyaan dari saya. Ya, kira-kira dari berita pertama yang ditampilkan tadi itu topiknya tentang apa? Ada yang saya jawab? Hah? Kebakaran lahan. Saya mau tanya lagi. Tadi siapa yang membacakan teks berita? Paul Pele. Bagus. Ya, ada 2 ya. Kemudian topik berita kedua apa tadi yang diberitakan? Penertiban pedagang di pasar. Di mana? Jawa Barat. Bagus. Topik pertama kejadiannya di mana? Papua Barat, Merauke. Bagus. Berarti kalian menyimak, ya. Berarti kalian menyimak berita yang saya tampilkan di depan tadi.
Oke? Berarti setelah kalian menyimak video yang Bapak tampilkan tadi, kira-kira ada nggak yang berpendapat apakah kira-kira itu berita? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Berita adalah peristiwa. Baik, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan apa itu berita? Kejadian yang diinformasikan secara tulisan dan fakta. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Silakan, ayo. Siapa yang ingin berpendapat? Apa itu berita? Apa itu berita? Karena saya yakin kamu semua sudah pernah menyaksikan, ya, setiap hari malahan melihat dari berita, ya. Dan juga tadi Bapak baru tampilkan lagi berita baru. Pasti kamu sudah tahu apa itu berita itu. Coba kamu dulu yang berpendapat, apa itu berita? Ada yang mengatakan tadi peristiwa, ada yang menyatakan tadi kejadian berupa fakta. Ada lagi? Ada lagi yang berpendapat tentang berita? Nggak ada. Oke, Bapak jelaskan. Perhatikan. Berita adalah suatu kejadian atau peristiwa. Suatu kejadian atau peristiwa fakta, ya, yang disampaikan oleh seseorang baik melalui media cetak ataupun melalui media elektronik secara singkat, jelas dan padat. Kamu sudah saksikan tadi siapa tadi yang menampilkan? Paul Vele, ya, dari liputan 6 SCTV. Itu media apa yang dipakainya? Elektronik. Kalau media massa apa contohnya? Koran atau surat kabar. Ya. Apakah hanya di televisi saja kita bisa menyaksikan berita? Tidak. Selain televisi, di mana lagi kita bisa menyaksikan berita? HP. Yang paling dekat dengan kita adalah HP. Karena kamu sudah tahu, sudah paham itu apa itu berita, sesuai dengan kompetensi dasar kita, kita mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita itu. Unsur-unsur teks berita itu sering kita kenal dengan rumus. Ada yang tahu? Adik Simba, atau lebih dikenal dengan 5W ditambah 1 A. Adik Simba. A. Apa? B. D. Di mana? M. Mengapa? Sin. Si. N. Mengapa? Ba. Bagaimana? Ulangi sekali lagi. A. Apa? Di mana? Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Ba. Bagaimana? Jadi ingat ya rumusnya ya. 5W tambah 1H atau dikenal dengan adik Simba. Nah, inilah yang akan kita cari dari berita yang kita baca. Ya. Setelah ini nanti saya akan berikan kamu tugas, yaitu berkelompok. Kamu akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Tugasnya sudah ada Bapak sediakan, yaitu teks berita. Dan ini nanti akan saya bagikan berkelompok. Kamu 3 kelompok, 1, 2, 3. Ya. Silakan nanti bekerja berkelompok untuk menentukan adik Simba. Apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Kemudian kamu jawab langsung di kertas ini. Ya, kamu jawab langsung di kertas ini. Kamu tulis di kertas ini. Nanti kamu gunting. Mana yang apa? Mana yang di mana? Mana yang kapan? Mana yang mengapa? Mana yang bagaimana? Kamu kerjakan di kertas kosong ini. Kamu tulis. Silakan bekerja sama nanti berkelompok. Kamu berembuk, berdiskusi. Silakan kamu cari unsur adik Simbanya, lalu kamu catat ke sini. Dan nanti
kita akan tempelkan di dinding karena saya sudah persiapkan kertas karton 3 kelompok. Ya, saya sudah persiapkan kertas karton ini, nanti akan saya tempelkan di dinding. Dan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, hasil yang kamu dapat nanti kalian tempelkan di dinding. Ini saya sudah persiapkan juga lakban dengan gunting agar bisa bekerja berkelompok. Next beritanya. Nah, silakan dirembukan, dibaca berkelompok, kemudian dicatat di kertas HPS kosong itu mana yang termasuk unsur adhesiva, lalu nanti akan kita tempelkan di depan kelas. Siap bekerja? Siap. Nah, silakan bekerja berkelompok ya, berdiskusi. Silakan. Bagi yang sudah siap, silakan digunting. Nanti kita pindahkan hasil jawaban kamu ke depan sana. Karena di depan sudah Bapak siapkan kertas karton. Tinggal kamu meletakkan jawaban dari berita yang kamu ambil tadi. Silakan. Maju ke meja masing-masing. Nah, baik. Hasil kelompok sudah selesai? Sudah. Kalau begitu, masing-masing ketua kelompok silahkan kalian tempelkan ke depan hasil kerja kelompok. Silakan ketua kelompok menempel ke depan. Ini ada lem nih. Silakan. Kelompok 1, ayo. Kelompok 2 maju. Langsung saja. Kelompok 3 maju. Maju. Ayo ambil. Ambil lemnya sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit aja. Nah, taruh di situ, kemudian kamu tempelkan. Taruh di situ, kemudian kamu tempelkan sesuai dengan unsur adhesiva. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Oke, silakan. Dikit-dikit aja, dikit-dikit, gak usah terlalu banyak. Dikit-dikit saja. Dikit-dikit. Nah, tempelkan. Oke. Perhatikan, perhatikan. Awas, hati-hati. Haruskah? Baik, ini hasil kegiatan kelompok sudah tertempel di sini. Perhatikan ke depan. Ayo, perhatikan ke depan. Sudah ditempel kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita lihat. Berdasarkan hasil berita yang sudah kamu baca dan sudah kamu diskusikan, kita akan periksa bersama-sama apakah
benar yang kamu tempel ini atau tidak. Kita lihat dari unsur yang pertama, yaitu apa. Peristiwa apa ini? Dari judul, ada letusan 800 meter, warga diminta jauhi 4 km kawah Gunung Agung. Peristiwa apakah yang terjadi dalam berita itu? Apa? Letusan Gunung Agung. Kita lihat letusan Gunung Agung. Kelompok 2 jawaban letusan Gunung Agung, kelompok 3 letusan Gunung Agung. Bagus. Berarti tiga-tiganya bisa menentukan unsur apa. Tepuk tangan dulu. Oke. Kemudian unsur siapa? Siapa yang mengalami peristiwa ini? Masyarakat di kawasan Gunung Agung. Apakah benar jawabannya? Masyarakat di kawasan Gunung Agung. Ini siapa? Masyarakat. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Bagus. Yang kedua juga benar. Nah, yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Ayo, di mana tadi? Di Bali Gunung Agung. Di Bali Gunung Agung. Di Bali. Coba kelompok 2, benar apa tidak ini? Di Bali. Ya benar. Kelompok 3, di Bali Gunung Agung. Kelompok 1 di Bali Gunung Agung. Benar juga. Ya. Kemudian yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Kalau nggak salah tadi kejadiannya adalah Minggu 13 November. Kita lihat di sini. Minggu 13 November, kelompok 2 Minggu 13 November, kelompok 3 Minggu 13 November. Berarti tiga-tiganya juga benar. Ya, tiga-tiganya juga benar. Ini bagus ya. Tinggal 2 lagi. Apakah benar nanti yang pertanyaan mengapa dan bagaimana? Kita lihat. Kita lihat. Untuk pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah apa yang dicatat tadi? Coba lihat di sana. Untuk menjawab pertanyaan mengapa, petugas mengimbau masyarakat untuk tak berada di zona perkiraan bahaya, yaitu di seluruh area dalam radius 4 km dari kawasan Kawah Puncak Gunung. Kelompok 1 benar atau tidak? Mengapa petugas mengimbau masyarakat? Ya benar. Kelompok 2, mengapa peristiwa itu terjadi? Petugas mengimbau masyarakat. Benar. Kelompok 3, letusan itu berupa asap putih. Nah, ada perbedaan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jawaban yang benar adalah petugas mengimbau masyarakat untuk tak berada di zona perkiraan bahaya, yaitu di seluruh area dalam radius 4 km. Berarti 4 kelompok 3 salah. Kelompok 1 dan kelompok 2 benar. Apakah kelompok 2 paham ini? Kelompok 3 paham? Di mana salahnya? Jadi untuk kelompok 3 jawabannya salah ya. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir. Bagaimana proses kejadiannya? Bapak lihat ini. Letusan itu berupa asap putih dan kelabu. Oh, bagus. Ini pertanyaan bagaimana letusan itu asap putih. Masyarakat bermukim dan ternyata kelompok 3 terbalik antara unsur bagaimana dan unsur mengapa. Sementara kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar susunannya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, patut kita apresiasi karena kamu sudah bekerja sama, berkelompok, sudah menghasilkan kerja di depan kelas, sudah presentasi, walaupun salah nggak masalah, nggak apa-apa. Yang jelas nanti kita akan perbaiki kembali. Ya, kita akan perbaiki kembali dan kamu paham itu unsur-unsur teks berita, yaitu adik simbang. Sampai di sini ada kira-kira pertanyaan mengenai pembelajaran kita? Silakan. Kalau ada, silakan. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Baik, menarik kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita akan kuatkan pembelajaran kita, yaitu unsur-unsur teks berita. Ada 6 yang dikenal dengan rumus 5W1H ditambah atau disebut dengan adik simbang A.
itulah rumus dari unsur-unsur teks berita. Paham sampai di sini? Jadi kalau dibawakan ke dalam berita, kita tinggal mencari, menentukan unsur-unsur beritanya apa. Berdasarkan hasil kerja kalian tadi, Bapak kira itu sudah cukup bagus, sudah lumayan, dan kamu sudah paham. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita warahmatullahi wabarakatuh.